naik lagi karena sebenarnya minuman kombucha ini sudah lama sekali. Ketika saya masih kecil itu sekitar SD ya, itu bapak saya pun bikin ini. Jadi yang menemukan lagi adalah suami saya di 2017 karena media sosial ya udah mulai banyak apa sih kombucha gitu. Akhirnya suami saya membeli namanya bibit kombucha atau kita bilangnya SCOBY. SCOBY itu adalah symbiotic culture bacteria and yeast. Nah, yeast itu artinya ragi. Bakteria itu bakterinya ya. Jadi tanpa adanya bakteri ini membuat kombucha itu nggak akan berhasil, pasti gagal. Jadi orang pikirnya oh teh manis aja didiemin nih gitu kan, nanti lama-lama dia fermentasi, nggak akan bisa. Jadi tanpa adanya ini nggak akan bisa fermentasi, nggak akan bisa jadi namanya kombucha. Nah, ini sudah aku fermentasikan selama dari tanggal 11 mungkin sekitar 13 harian ya, 13 harian gitu. Nah, pembuatan kombucha itu sangat sederhana. Yang pertama pastinya butuh bahan-bahan seperti teh ya. Ada orang juga bikin menggunakan kopi, menggunakan kaskara, banyak macam-macam bunga-bunga seperti bunga telang, bunga rosella. Itu mereka sekarang udah banyak sekali penelitiannya. Jadi bukan hanya teh, tapi pada dasarnya dari dulu dari sejarahnya kombucha itu artinya teh. Asalnya itu dari Cina. Nah, cha itu ya bahasa Cina itu artinya teh. Nah, kombu itu adalah seorang tabib yang menyembuhkan kaisar Jepang. Ketika itu kaisar Jepang itu punya problem dengan pencernaan. Nah, ketika itu si seorang tabib membawa minuman kombucha itu diberikan kepada kaisar. Nah, itu sejarahnya ya. Tapi banyak sekali sejarah simpang siur yang macam-macam gitu ya. Tapi yang banyak dimengerti adalah si kombu itu adalah nama seorang tabib. Nah, si cha itu adalah si teh itu. Nah, bikin kombucha itu paling bagus menggunakan teh hitam. Nah, teh hitam. Tapi teh hitam itu kan kafeinnya lebih tinggi, strong banget ya. Kalau vitamin itu tinggi banget. Nah, bisa kita kombinasikan dengan teh hijau. Jadi dengan takarannya, contoh mau bikin 3 liter, nah takarannya bisa di setengah-setengahin atau bisa di 2/3 atau bisa diatur gitu ya. Tapi sepengalaman saya dengan mencampur antara teh hitam dan teh hijau itu akan mengurangi kadar kafein yang tinggi terhadap teh hitamnya. Tapi pada dasarnya di dalam teh hitam itu ada kandungan tanin yang memang sangat cocok untuk si bakteri baik ini gitu. Jadi makanya disarankan ada teh hitamnya. Nah, tapi ada juga orang yang mungkin oh iya saya tuh nggak kuat sama teh hitam, akhirnya mereka menggunakan teh hijau saja. Itu pun bisa, nggak masalah ya. Tapi balik lagi seperti saya sebutkan tadi, teh hitam itu berperan penting untuk pembuatan kombucha gitu ya. Oke, saya akan mulai. Pertama yang kita butuhkan adalah toples kaca. Kenapa toples kaca? Toples kaca itu untuk pembuatan fermentasi kombucha itu sangat diwajibkan. Kenapa? Karena kombucha itu mengandung banyak sekali zat asam dan hanya kaca yang netral terhadap zat asam. Jadi penting banget nanti ketika panen pun harus menggunakan si toples kaca ya. Jadi botol kaca dan toples kaca untuk fermentasinya. Oke. Nah, untuk awalnya adalah kita perlukan ini toples kaca ini ya 3 liter ya. Nggak usah merebus semuanya 3 liter, nanti nunggunya lama untuk adem. Jadi kita merebusnya untuk menyeduh si teh itu kita hanya perlu 1 liter aja untuk direbus. Karena kalau tidak panas kan dia nggak akan menyeduh ya, si tehnya itu tidak berubah. Nah, penting untuk diketahui ketika sudah diseduh jangan lagi dipakai lagi tehnya, karena teh itu cuma bisa 1 kali seduh. Mungkin kita berpikir gini, oh ternyata masih bisa warnanya ketika diseduh kedua kali warnanya masih bagus. Nah, itu udah nggak boleh. Aku pernah baca di Google teh itu cuma bisa sekali diseduh. Ketika kita diseduh berkali-kali itu akan mempengaruhi rasa juga. Rasanya lebih pahit ya. Kalau kelamaan itu juga lebih pahit. Oke, aku sekarang rebus dulu ininya dan aku mau siapkan tehnya. Bikin buat ini ya. Bikin pasang alarm 5 menit supaya nanti kalau kelamaan dia bakal pahit gitu. Nah, jadi 5 menit diaduk. Dibikin aja
tes ya, Ya, tesnya untuk tingkat keasaman. apakah tidak mempengaruhi hasilnya nanti kalau kan sering buka tutup. Nah itu kan ketika di 7 hari Ya. itu kita udah bisa. Oh, sudah bisa. Iya, tapi dari pertama fermentasi sampai ke 7 hari pastikan dia konsentrasi, jangan ada goyangan, jangan ada geseran. Pokoknya kalau ada anak pun hindari, jadi supaya dia nanti tidak terganggu gitu konsentrasinya untuk proses fermentasi. Nah ketika diganggu, ini kan ini saya dari atas ke bawah ya, itu ini bisa lihat ya, ini si baby scoby-nya. Ini bagian atas, yang bawahnya nih yang rada ngapung-ngapung. Iya. Ini kita bilangnya mothernya, ibunya. Jadi awalnya nanti satu scoby. Jadi nanti setelah jadi akan menghasilkan namanya baby scoby. Ini yang baby scoby. Yang atasnya. Ya, ini karena tadi ada goyangan jadi dia turun. Nah, kayak gitu. Itu yang sebenarnya dihindari untuk diganggu. Tapi kalau sudah melewati 7 hari nggak masalah. Kayak gitu ya. Nah, ini kita anggap aja udah 5 menit ya. Terus kita angkat tehnya. Oke. 5 menit ya, jangan lama-lama. Jadi kalau lama-lama sih biasanya pahit. Nah, hasil kayak kita aja nih bikin teh manis, kelamaan ditaruh tehnya jadi pahit, nggak enak gitu. Nah, sama aja seperti ini. Nah, setelah itu kasih gula karena masih panas, lebih gampang untuk si gulanya larut ya. Dan ini ukurannya 235 gram. Kalau misalnya beli kayak ginian juga ada ya, ada beda-beda, ada yang 250, ada yang 23 ya, 25 gitu. Jadi nanti bisa dilihat aja takarannya atau bisa ditimbang. Amannya timbang ya? Ya, timbang aja 235 gram. Nah, setelah itu dilarutin gulanya. Kalau lewat dari 10 hari, 14 ya, 10 hari gulanya sudah habis. Kalau 14 hari rasanya udah asam. Sudah asam. Nah, berarti si gula itu udah dimakan sama si bakterinya. Jadi rasanya udah nggak manis lagi. Tapi kalau misalnya masih, nanti bisa nggak signifikan sih antara berapa hari itu kan, berapa hari itu nggak terlalu signifikan. Tapi kalau 14 hari itu udah biasanya udah habis dimakan. Tapi balik lagi seperti yang tadi saya bilang, tergantung cuaca. Kita nggak bisa. Kadang-kadang 7 hari itu udah siap panen ya. Jadi kita bisa lagi hujan nih, pasti dia akan lebih lambat proses fermentasinya gitu. Oke. Nah, setelah ini dicampur air yang 2 liter gitu ya. Ini kan masih lama nih ya, masih panas. Maksudnya dia masih panas, ketika panas dia nggak boleh masuk. Harus gini. Jadi pun nggak boleh dideketin sama yang panas, maksudnya contoh dekat kompor, terkena sinar matahari langsung, nggak boleh. Jadi harus contoh ditaruh ke jendela yang sinar matahari bisa, itu dia. Saya pernah uji coba sendiri ya. Jadi saya masukin scoby ke dalam toples, saya deketin, maksudnya saya kena matahari lama-lama dia bilang. Jadi kayak saya juga wow gitu, kenapa nggak boleh di kena matahari langsung, karena begitu dia lama-lama menghilang si scoby-nya gitu. Nah itu pun juga kayak nggak bisa dipanaskan gitu. Jadi kalau dipanaskan si bakterinya itu mati gitu. Jadi ini masih panas, jadi biasanya kalau saya bikin itu malam, besok paginya baru saya masukin ke scoby. Jadi kan bisa sejam 2 jam gitu ya, bisa ademnya gitu ya, bener-bener suhu ruang tuh bisa lama. Jadi biasanya saya diamkan dulu, saya produksi malam, bikin tehnya besok pagi baru saya masukin. Nah ini sudah saya buat dari semalam, tehnya udah adem. Dikasih gula belum ya sih? Ini saya cek dulu. Ini udah manis. Jadi dari kasih gula, jadi saya tinggal kasih airnya aja 2 liter tambahin. Jadi ini kan bisa langsung ini, bisa kayak gini juga. Maksudnya kayak airnya dikit dulu, Bisa. diamin 1 malam. Bisa. Kalau misalnya biasanya kalau airnya dikit dulu, terus didiemin mungkin sejam 2 jam, dia lebih cepat adem. Nah ada juga orang yang kalau mau buru-buru masih kulkas biar cepet dingin. Itu tidak mempengaruhi ya? Enggak, kan kita butuh teh manis adem aja sebenarnya, ya kan?
jadi nggak berpengaruh nanti untuk hasilnya gitu. Nah ini 3 liter ya, saya aduk biar rata sama gulanya yang tadi. Saya coba singkirin dulu. Oke. Selanjutnya kita masukin si SCOBY. Nah ini SCOBY-nya. Ini kita bilangnya hotel SCOBY. Jadi ketika panen nanti masukin. Nah tinggal masukin gitu. Nah kan kalau pembuatan itu butuh namanya starter. Itu penting ya, starter. Nah starter itu kita bisa gunakan kayak contoh ini minuman. Ini yang rasa original. Jadi kalau untuk beli minuman itu juga bisa dijadikan starter untuk pembuatan. Jadi kita masukin aja starternya. Gitu. Itu untuk kayak penyelesaian gitu. Jadi di dalam airnya juga ada kandungan bakteri yang memang dibutuhkan untuk pembuatan fermentasi. Jadi untuk takarannya juga harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya bikin 1 liter itu butuh 10% dari 1 liter. Nah jadi kalau misalnya 3 liter berarti kan butuh 300 ml ya. Iya, nah ini kebetulan 300 ml jadi sengaja aku kasih contoh seperti itu. Oke. Nah ini aduk sedikit aja biar si starternya sama teh manisnya jadi. Nah untuk SCOBY-nya itu kadang mengambang, kadang tenggelam, itu normal. Jadi mungkin nanti ada yang panik gitu, oh tadi kok ngambang tiba-tiba turun gitu, ini mati nggak ya, ini mati nggak ya. Nah itu nggak usah khawatir ya, itu perbedaan suhu antara teh manis sama si SCOBY ini beda. Jadi akhirnya mereka turun biasanya kalau perbedaan suhu terjadi. Tapi kalau misalnya suhunya exactly sama, the same ya, nah itu pasti akan dia akan ada di atas. Jadi bukan hal ini ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau nanti terjadi seperti itu, oke? Ini udah kita diemin, kasih tanggal, kapan tanggal bikinnya, jadi bikin ya. Jadi bikin tanggal berapa sekarang, terus nanti dibuat alarm atau kadang-kadang mungkin kita lupa gitu ya. Kalau nah itu dibuat alarm nanti tanggal sekian harus panen gitu, atau cek rasa gitu kan di hari ke-7 gitu. Nah oke, saya jelasin hotel SCOBY ya. Nah hotel SCOBY itu jadi setiap pembuatan kombucha ini sekalian kita panen. Jadi hotel SCOBY itu adalah ketika kita panen ya, ini panen si babynya nih. Nah si babynya kita masukin aja ke sini. Jadi si baby sama si mother kemungkinan akan nempel. Ada juga yang memisah. Jadi nggak masalah ya. Jadi ini kebetulan nempel. Ketika panen masukkan si hotelnya, masukkan si SCOBY-nya ke hotel. Ya, jadi nanti setiap bikin akan ada lagi si baby. Masukin aja terus setiap jadi masukin. Jadi akhirnya lama-lama banyak seperti ini. Kayak gitu. Nah nanti bisa mau dibikin langsung ketika panen, mau udah sedia teh manis tinggal masukin si SCOBY-nya aja bisa. Jadi nggak harus dimasukin ke hotel atau mau langsung produksi lagi, nggak harus istirahat, langsung aja masukin kayak gitu. Terus induknya, mothernya tadi dipisah atau boleh tetap? Boleh dipisah, boleh dicampur. Kalau misalnya punya toples lebih, berarti dari bikin 1 jadi bikin 2 toples. Kayak gitu. Tapi harus starternya berarti 300 lagi, 300 lagi. Kayak gitu. Jadi harus dihitung juga gitu ya. Oke. Nah ini kita panen. Karena si kombucha itu kan tadi aku jelasin ada yeast lagi ya. Nah itu biasanya dia kayak ada serat-serat tipis kalau misalnya lihat ya di minuman. Di minuman itu ada, nah seperti ini. Nah seperti itu ya. Itu nanti apalagi nanti mau buat jualan, berarti kan stoknya banyak nih. Ntar pasti akan muncul seperti itu. Ini artinya dia itu masih hidup. Jadi dia akan terus akan jadi lagi nanti lama-lama ada yang jadi SCOBY di dalamnya. Itu normal ya, karena mungkin untuk orang yang awam ini apaan nih gitu kan, tapi kalau kita ngerti itu artinya si kombucha kita udah dimasak kan. Kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, dia stoknya tuh kalau di luar negeri tuh udah kayak di
udah taruh kayak minuman Ya. ya di rak-rak gitu kan. Instan ya. Iya, nah itu dia bisa tahan lama sekali itu karena dia ada proses pemanasan. Nah, Berarti raginya mati. jadi dia nggak berkembang lagi, akan stay di situ terus untuk rasa. Mungkin kalau misalnya memang mau seperti itu silakan aja, tapi bakterinya si probiotiknya itu mati. Tapi mungkin masih ada nutrisi yang terkandung di dalam sini, dan dengan fermentasi lagi banyak kandungan probiotik yang sangat baik buat badan kita. Nah, prebiotik itu adalah si makanan si bakteri, dan mereka tuh di badan kita juga butuh makan si bakteri, itu kan makhluk hidup. Nah, makanya kita kayak butuh buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, itulah mereka, dan kita makan, mereka olah di perut kita itu sebagai fungsinya makanan mereka gitu. Jadi harus balance ya. Nah, oke, ini aku panen, aku tuang ke aku tuang di sini ya. Nah, ini aku panen di botol kaca seperti ini. Biasanya walaupun udah aku saring nanti akan muncul juga kayak gitu. Nah, Ini apa yang kamu? nah itu si skobinya. Oh, Scooby. Skobinya masih ada di dalam tadi. Karena dia posisinya di bawah jadi nggak bisa keambil. Panen seperti ini, kita saring. Oh, disaring ya. Kalau ada saringan kain itu lebih bagus ya. Jadi semua serat-seratnya akan ke angkat. Tapi kalau misalnya buat konsumsi sendiri Ya. nggak usah, karena itu juga sebenarnya sehat ya. Karena kalau untuk dijual kan orangnya melihatnya Iya. aduh ya kan gimana gitu kan, tapi kalau dia ngerti ya pasti dia nggak akan masalah untuk minum gitu. Nah, sebaiknya itu pakai yang flip itu, karena kombucha itu kan mengandung zat asam ya kan. Kalau bahan karat seperti bahan besi atau aluminium itu nggak disarankan. Makanya tadi saya lihat kayak seperti ini itu ada ininya ya. Jadi kalau misalnya didiemin aja, saya tutup begini aja, nanti ininya berkarat lama-lama dalamnya gitu. Jadi poin penting juga kalau bisa dapet yang tutupnya plastik itu lebih bagus. Tapi kalau nggak dapet berarti harus dalamnya ada si namanya kita bilangnya pop up. Nah itu seperti itu. Karena itu banget. Oke. Harus, karena setelah jadi sebaiknya itu kita masukin kulkas langsung. Ketika ditaruh di suhu ruang lagi kayak tadi ya, tekanannya makin kencang. Jadi saya kirim keluar kota itu bener-bener saya plastikin, saya bener-bener saya segel supaya dia kencang banget ya. Kalau ketika ada tekanan itu dia kuat gitu. Botol kacanya juga saya pilih yang lumayan tebal. Itu juga pengalamannya pernah yang rada tipis pecah di jalan, apalagi kalau pengiriman luar Jawa butuh waktu berhari-hari. Guncangan. Iya, belum dibanting apa gitu ya. Nah itu juga penting banget ya. Oke, ini untuk original yang udah langsung panen gitu aja ya. Oh iya, yang kasih tertarik juga sih kemarin yang storynya senior saya yang pecah-pecah itu, yang kalau setiap baru mau dia buka Iya, tutupnya karbonasi. pecah, ya. Itu yang kasih tertarik dan kayaknya seru juga ini. Iya, itu namanya fermentasi kedua. Oh, Fermentasi kedua. Jadi ini kan F1, F2. betul, Oh, pernah tahu ya. gitu. Ya. Nah itu fermentasi pertama ini sudah selesai di 7 sampai 14 hari. Tadi aku panen di 13 hari. Terus kita lanjut dengan fermentasi kedua. Nah, fermentasi kedua itu, fermentasi kedua bisa dengan buah-buahan atau dengan rempah-rempah. Nah, contoh kalau saya biasanya kalau awal-awal dulu saya potong jahe saya potong-potong, atau lemongrass itu apa ya, serai saya potong-potong. Nah tapi sekarang saya bikin sirup dia, karena kan ketika ditambah gula si kombuchanya itu mulai karbonasi lebih banyak gitu, jadi lebih fizzy, lebih bersoda. Nah karena dikasih makan lagi ya kan, nah makanya saya bikin serai, ini sirup jahe gitu. Nanti kalau misalnya tertarik mau bikin sirup jahe atau sirup itu saya ada di YouTube saya, nanti bisa saya share. Nah ini simpel banget ya, karena udah dibikin sirup, jadi nggak harus potong-potong si jahe, nggak harus potong-potong si serainya gitu. Banyak ada kayu manis, bisa dikombinasikan sama kayu manis, kayu manis sama madu.
lemon sama madu. Jadi itu kita bisa kombinasikan banyak rasa gitu ya. Atau segala macam rempah-rempah. Mungkin kalau misalnya mau dibikin sirup rempah-rempah juga bisa. Jadi ada jahe, ada kayu manis, ada kapulaga. Itu kan banyak banget manfaat-manfaat dari si rempah tersebut. Nah, jadi dari manfaat si rempah dikombinasikan dengan kombucha, jadi nanti manfaatnya bertambah gitu. Nah, ini saya kayak 1 sendok makan aja ya, jadi nanti tinggal ditambah kombucha. Jadi kalau untuk kayak seperti pencampuran begini, kayak buah sama rempah dia di F2. Ya, betul, di F2. Jadi nggak boleh di F1. Nanti kalau di F1 dia akan rusak si SCOBY-nya karena ada si serehnya ya. Jadi untuk F2 itu nggak boleh ada SCOBY gitu. Dan untuk F2 itu langsung di botol. Kenapa di botol? Karena ini kan udara ya, ada udara di dalamnya. Kita masukin segini. Ketika kita tutup ada udara dong tinggal di situ. Ketika udara itu lebar, contoh saya masukinnya di sini di F2, nah itu terlalu lebar. Jadi tekanannya tuh, jadi nanti nggak jadi bersoda karena tekanannya luas gitu. Nah, ketika di botol seperti ini, mungkin nanti cari botol yang bikin 2 liter 2 liter atau 1 liter 1 liter. Jadi stoknya banyak gitu ya. Nah, kayak gitu untuk bikin. Nah, kalau biasanya saya karena untuk pengiriman, nah saya biasanya fermentasinya di jalan. Jadi saya bikin dulu, bikin kayak gini dadakan, ya kan? Contoh saya ambil yang udah jadi, saya masukin rasa buah atau saya masukin rempah-rempah. Nah, udah gitu saya kirim. Jadi di jalan fermentasinya. Nah, fermentasi F2 itu 2 sampai 5 hari. 2 sampai 5 hari gitu ya. Oke, ini si jahe ya. Nah, oke, mau langsung coba praktek ya? Ya, oke. Maaf ini baru. Nah, karena jadi nanti kan repot ya kalau harus bawa begini. Nanti saya akan bawain paket kayak gini nih. Jadi nanti di sana bisa praktek langsung. Ya, nanti ini buat belajar aja di sini. Nanti saya udah siapin SCOBY sama si starternya bisa jadiin 1. Gula, teh, ini black tea doang tapi ya. Kain, jadi semua nanti jadi tinggal di sana cari toples kayak gini. Ukuran toples bebas, yang penting melebihi dari 3 liter. Harus lebih dari, soalnya repot ya nanti kalau misalnya bawa-bawa SCOBY-nya, jadi udah saya paketin gini aja ya. Nggak diaduk selama 5 menit ya? Iya. Diaduk atau Iya, diaduk aja nggak apa-apa. selama 5 5 menit? menit. Belum, baru ke 1 menit. Iya. Ini 2 liter. Iya. 1 lagi. Nah, nanti rasa si teh hijau ini nanti akan lebih light. Lebih light tuh apa ya? Lebih Ringan, lebih ringan. Lebih soft. Kalau rasa yang teh hitam nanti akan lebih strong. Nanti bisa ngerasainnya nanti dicoba aja di rumah ya, di yang aku itu ya. Ya, jadi itu dua-duanya tapi teh hitam. Nanti coba cari yang teh hijau, jadi bikin yang 1 teh hijau, jadi biar bisa ngerasain rasa perbedaannya. Oke. Ya. Misal kalau kayak gini robek aman ya? Nggak apa-apa. Asal nggak digunting pakai gunting karena dia ada si metalnya itu kan. Tapi kalau kita robek pakai tangan gitu, contoh aku punyanya 1,5 liter nih kombuchanya gitu, dirobek pakai tangan bisa aja. Kalau dia kayak gini kan kayak masih tipis ya, untuk merobek lebih mudah. Tapi kalau setebal ini dirobek susah. Gitu. Jadi dia itu kan kayak bakteri apa? Iya. Nah, mold itu biasanya terjadi ketika ruangan kita itu lembab. Nah, biasanya orang-orang itu masukinnya tuh di dalam lemari. Nah, lemari atau tempat yang mungkin sirkulasi udaranya nggak bagus. Akhirnya terjadi lembab. Ibaratnya kalau rumah
rumah nggak ada udara masuk keluar, itu akan lembab, ya kan. Akhirnya cepat rusak. Kalau lihat di tembok itu kayak ada yang air gitu ya. air atau Bercak. ya atau lumutan gitu ya. Lumutan. Nah itu sama seperti dia gitu. Dia akan berbakterinya, jadi akan merusak karena lembabnya itu akan merusak si skobinya itu. Nah kalau terjadi mold itu akan kelihatan di bagian atasnya, bukan di air di dalamnya ya, di lapisan atas skobinya. Oh, di dalam di skobinya yang Iya, berpengaruh langsung. iya, nanti kelihatan ada bulat-bulat putih, ada hitam, hijau. Nah jenisnya bakteri tidak baiknya kita bilangnya jamur ya. Nah jamur yang melekat di dalam si atas skobi itu bentuknya itu mirip seperti roti jamuran. Oh iya. Nah kalau roti jamuran mau makan nggak? Nah berarti kalau terjadi seperti itu kita harus buang semuanya. Skobinya mau dibersihin kayak apapun nggak akan bisa. Contoh nih, udah dibersihin terus mau. Iya. Insulin belajar sama makanya benar. mungkin pas banget, juga dengan ini. Kemarin ini kayak saya perutku kayak peminum 150 lingkarannya. Oh. Besar sekali, baru berat 120. Wow. Sekarang alhamdulillah sudah Turun berapa kilo? 92, Wow. 28 kayaknya. Wah, hebat. Kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Makanya saya bertanya kalau bisa nggak kalau saya sambil jalanin ini diet, saya juga konsumsi ini. Tapi pelan-pelan ya. Iya. Mungkin contoh coba dulu 1 sendok makan gimana reaksinya, karena minum kombucha itu nggak ada takarannya sebenarnya. Katakan aja. Jadi untuk kalau punya kalau ada yang besar cukup 1, tapi kalau kecil-kecil kayak gini bisa 2. Ini udah saya cuci. Nah untuk pembuatan teh pace itu butuh yang namanya nanas. Nah teh pace ikan. Nah dari Meksiko ya. Nah teh pace ini kita ambil bukan buahnya, tapi kulitnya yang kita pakai. Jadi banyak kandungan di dalam kulit ini yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Nah, jadi semaksimal mungkin kita masih ambil dagingnya supaya masih ada manis-manisnya ya. Kulitnya yang malah kita masukkan. 2 aja. 2 karena ini kecil, jadi kita pakai 2. Oh kalau kecil 2. Kalau yang besar ada kan yang nanas apa ya? Iya. Itu bisa. Seru. Apa? Seru. Saya juga awal-awal bikin kerja kemarin, ibu di rumah bilang apa lagi mau kerja itu. Sembarang sekali saya bikin. Jadi kan hampir tiap hari ke dapur bunyi. Oh iya. Ini kak. Ya itu bisa dimasukin aja. Oh, dagingnya enggak terlalu. Dagingnya kita makan aja. Manis banget ya. Nah. Soalnya kata mentor, jangan dulu makan buah. Oh ya? Jadi tidak ada asupan buah, kan buah katanya ada glukosanya fruktosa katanya gitu, jadi kurang efektif kalau sebentar jadi program. Kalau di program ya? Iya, tapi ya karena ada kandungan gulanya sih. Iya, makanya pasnya sekarang mumpung di Jakarta nggak usah. Bebas. Lagi kuliner banyak di sini ya. Nanti kecewa. Ini masuk ya atau termasuk Yang tengah aja, yang tengah aja yang dimakan aja. Terus masih ada lagi itu. Awas ya jadinya ya. Nanti saya resep kombucha, resep cuka apel, resep teh pace, resep bikin sabun saya ada, tapi semua dalam bahasa Inggris. Nanti aman ya. Oke, good. Nanti saya share by PDF. Ya. Jadi ini serapi itu 73. Hah? 73. Oh ya 73 gram.
73 gram. Nah, oke. 73 gram. Terus airnya ini harus pakai namanya distill water. Distill water itu air penyulingan. Nah, iya, namanya Amidis ya. Nanti cari aja di toko-toko sih biasanya ada. Kalau nggak ada di online banyak air suling gitu. Atau Amidis, merek Amidis paling gampang sih merek ini ya. Dia 2 kali penyulingan. Nah, jadi nggak bisa pakai air biasa. Gitu. Oke. Yang itu dong yang kecilnya. Mana ya? Gelas yang takar kecil ya. Ini 145 mili. 145 mili. Nah ini ada sebenarnya ada tulisannya ya 150-an ya, kira-kira segitu lah ya. Oke. Oke. Dan ini penting banget untuk diketahuin. Jadi bukan airnya yang kesini, tapi ini yang kesini. Kenapa? Gitu. Jadi kalau kata orang yang expert, aku belum pernah nyoba ya, takut juga. Jadi mereka bilang nanti ada ledakan, ada, ya. Jadi harus ini soda api yang ke air ya. Jadi bukan kebalikan ya. Nah ini karena kita seduh, seduh sih biar si soda apinya larut, ya. Soda apinya larut terus. Ini memang kayak pedis mata atau? Iya, makanya harus pakai ini. Iya. Aku harus pakai masker sama itu. Nah biasanya kita kalau Ada di atas aku kelas kacamata. banyak, 6 orang nyeduh bareng di luar. Ini banget kan apa namanya? Nah ini akan menjadi panas ya, karena si soda apinya itu kan bahan kimia ya. Nah ini jadi panas dan kita panas banget ya. Nah ini harus benar-benar larut. Nah dilarutkan ya. Mama udah bikin ya? Dan ini aku udah bikin dari kemarin. Karena kan panas. Ini juga nggak boleh kita bikin ketika panas. Jadi harus nunggu adem dulu. Ya, nunggu adem dulu berapa jam ya? Kira-kira 30 sampai 50 sejaman baru adem. Nah, biasanya aku singkirin aja dulu. Sabun lidah buaya. Ya udah lidah buayanya aja yang dicampur gitu. Gitu. Terus mau tambah green tea juga bisa, mau tambah macam-macam. Oh berarti Kopi. Kopi sabun. Oh gitu. Sabun kopi. Jadi seperti kayak kopi sabunnya dengan lidah buayanya itu yang tambahannya. Iya, betul. Karena lidah buaya kan bagus banget untuk kulit ya. Kalau untuk lembutin gitu bagus banget. Nah, jadi nanti kalau punya tuh kalau bagus banget jadi fresh. Jadi ini baru motong tadi pagi. Terus didiemin aja 30 menit, 1 jam sampai 30 menit yang ininya nih. Itu yang bikin gatal. Jadi kita Keluarin dulu. didiemin dulu. Kalau macanya? Maca tuh apa ya? Green tea. Nah, kalau green tea nanti dikeluarin jadi nanti kayak scrub gitu. Jadi diambil daunnya aja, dihancurin, terus dicampurin. Kalau di blender nanti jadi halus. Oh, Bisa juga mau macanya aja. Kalau misalnya mau ada scrub, Kasih green tea. ya dihancurin pakai tangan aja, gitu. Oke. Terus kita timbang. ini kan nggak dipotong. Ya nanti tinggal di ini aja, di sendok pakai sendok. Oh, pakai sendok. Hmm. Harus beli blender itu. Ya hand blender. Nggak mahal kok, paling 150.000. Soalnya kalau di Makassar beli umpirnya. Iya benar. Beli di sini ya. Iya. Di sini ya. Pas di sini orderannya kan ada yang instan. Iya. Instan. CD. Kalau di Tanah Abang juga pasti dapat kali blender-blender. 150 sampai 200 lah. Jadi di sana mahal ongkir ya. Iya. Apalagi Papua. Iya benar. Jadi mumpung di sini, kenapa singkat sekali?
Oke, ini aku singkirkan dulu. Ini juga aku singkirkan dulu. Itu pakai minyak. Nah, jadi bikin sabun itu kita pakai olive oil. Olive oil itu untuk lembutin kulit. Manfaatnya, karena kita bikin sabun batang, kita pakai minyak kelapa. Minyak kelapa tuh fungsinya untuk supaya lebih berbusa. Jadi kan tadi berbusa ya. Nah itu dari dia nih si kelapa ini. Terus kita pakai palm oil. Palm oil tuh minyak kelapa sawit. Nah kelapa sawit itu karena kita mau buat sabun keras, dia nih fungsinya untuk ngerasin. Jadi tiga macam oil ini fungsinya satu-satu, ada macam-macam, ada manfaatnya masing-masing gitu ya. Nah oke. Aku mau Ini berapa harganya Kak? Kan ini olive oil kalau mahal ya? ini 250 5 liter Murah. di Tokopedia. Baik. Iya 5 liter. Nah ini untuk bikin satu resep ya, aku pakai 100 ml. Satu resep itu satu mol begini. Enggak, satu resep bisa beberapa mol. Oke. 100 ml, ini 200 ml. Minyak kelapa 200 ml. Jadi satu resep itu 500 totalnya ya. Oh baru saya tahu ternyata beda-beda minyak kelapa, minyak sawit. Iya, manfaatnya untuk sabun macam-macam. Oke. Ini 200, yang satu lagi 200. Seru ya. Keren. Sebenarnya hal sederhana tapi banyak orang yang nggak tahu ya. Ini gampang banget bikinnya. Nanti bisa dipelajari sendiri, bisa dicoba ya di rumah. Oke, harus pindah rumah dulu. Oke. Ini aku bilas dulu ya. Kalau olive oilnya bebas. Sudah kita cairkan tadi. Nah, usahakan untuk menghindari bubble, kita masukinnya di batangnya, ya di sticknya ya, supaya pas kita tuang nggak terlalu banyak bubble ya. Kalau sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi banget sih, maksudnya kalau bubble tuh jadi nanti di sabunnya ada yang bolong-bolong gitu. Hasilnya itu aja sih. Cuma kalau buat pemakaian sendiri sih, kalau buat dijual kan maunya yang sempurna ya. Nah ini mayones ya. benar, nanti hasilnya akan berubah menjadi mayones. Nah ini untuk hilangin bubble-nya seperti ini, aduk ini. Oke, ini udah terkumpul, udah tinggal kita blend, berubah langsung. Tidak boleh diangkat ya. Boleh aja nggak apa-apa, cuman ketika diangkat kita masukin Ada angin lagi. bubble masuk lagi ke bawah gitu. Kita maunya kita sempurna kan, cuman kalau untuk pribadi ya nggak harus sempurna amat, yang penting kualitas sabunnya bagus ya. Oke, mau bikin kombucha kefir apa kita setengah-setengah ya? Hasilnya kefir, sebelahnya kombucha ya. Nanti kita bagi dua. Oke, masih satu rumah kan? Oh beda. Oke, nanti kita langsung bagi dua gitu. Dan ini kita masukin ininya, si lidah buayanya, nggak usah banyak-banyak, 50 gram aja. Terus juga dimasukin ke dalam. Untuk rambut. Iya bisa. Segala vitamin E ya bisa dimasukin. Itu juga vitamin E itu juga bisa untuk pengawetan, untuk ngawetin. Kadang suka lepas juga si karet itu gitu. Akhirnya jadi rusak, gagal kan sayang. Nah itu satu perhatian ya. Nah yang kedua kebersihan tempat juga ya kan, itu juga penting ya. Jadi usahakan ruangan, pokoknya ruangan nggak boleh ber-AC, ruangan harus hangat. Nah terus untuk kalau contoh udah punya hotel banyak, itu juga harus dicek juga. Kalau misalnya kelihatan atasnya kering, itu harus dibalik. Jadi biar dia yang atas nggak basah, nggak kering, jadi basah. Tapi setelah 7 hari. Hotel. Ya. Oh, Iya, hotel. Hotel. Yang tadi yang banyak. Yang banyak, itu juga rentan
kalau udah banyak rentan juga penyakitnya, ya kan, dia kering, akhirnya berjamur, rusak. Nah, itu juga kita perlu perhatian juga di Bali, mungkin seminggu sekali. Itu yang sebenarnya pembuatannya sangat mudah, tahu sendiri gimana ya, hanya teh manis dikasih gula terus cemplungin si bakteri. Mudah, cuman ya hal-hal yang sepele itu penting kita ketahui gitu. Nah, terus untuk sabun, kalau misalnya mau penambahan apapun itu bisa aja. Mau dari kalau buah-buahan itu biasanya dia rentan terhadap jamur, karena ya kan. Nah kalau misalnya dia harus biasanya kalau